Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, kembali lagi di kanal kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Muslim tentu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan singkat. Tempat kita yang sesungguhnya, yang kekal dan abadi adalah akhirat. Dalam Al-Quran, Allah telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang dua tempat kembali bagi manusia setelah hari perhitungan, surga dan neraka. Ini bukan sekadar cerita atau simbol, melainkan deskripsi detail yang berfungsi sebagai pengingat agar kita selalu waspada terhadap setiap perbuatan kita di dunia. Kira-kira seperti apa ya gambaran surga dan neraka yang dijelaskan dalam Al-Quran? Nah, dalam video kali ini kita akan membahasnya lebih dalam, menggali ayat-ayat suci untuk memahami janji dan ancaman dari Sang Pencipta. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai ya. Pertama, mari kita mulai dengan gambaran surga. Dalam Al-Quran, surga sering disebut sebagai jannah, yang secara harfiah berarti taman atau kebun. Sesuai namanya, surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi, yang khusus disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Keindahannya tak terlukiskan, kenikmatannya tak terbayangkan. Salah satu gambaran surga yang paling indah bisa kita temukan dalam surat Muhammad ayat ke-15. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya sungai-sungai dari air. Susu yang tidak berubah rasanya sungai-sungai dari khamar atau minuman yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Subhanallah, coba kita bayangkan sejenak sungai yang mengalir bukan hanya berisi air jernih, tapi juga susu segar, khamar yang tidak memabukkan dan justru lezat, serta madu murni. Di dunia ini, kita mungkin bisa menikmati semua itu, tapi rasanya pasti akan berubah seiring waktu. Di surga, kenikmatan itu abadi, tidak akan pernah rusak atau berkurang sedikit pun. Ini baru sebagian kecil dari apa yang Allah janjikan. Selain itu, surga juga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi rasa takut, cemas, sedih, atau sakit hati. Semua perasaan negatif yang sering kita rasakan di dunia akan sirna. Dalam surat Maryam ayat 62, Allah menjelaskan, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya mereka memperoleh rezeki di pagi dan petang hari. Bayangkan, lingkungan yang hanya berisi ucapan baik, penuh kedamaian dan keselamatan. Tidak ada gosip, tidak ada fitnah, tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Hanya ada salam, ucapan yang menenangkan hati. Para penghuni surga akan saling menyapa dengan penuh cinta dan rasa hormat. Makanan dan minuman terbaik selalu tersedia kapanpun mereka menginginkannya, tanpa perlu bekerja atau bersusah payah. Kenikmatan di surga tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga rohani. Kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah anugerah yang nilainya melampaui semua kenikmatan surga itu sendiri. Ini adalah puncak kebahagiaan yang hanya bisa diraih oleh orang-orang yang tulus beriman dan beramal saleh selama di dunia. Sekarang, mari kita beralih ke sisi sebaliknya, yaitu gambaran neraka. Jika surga adalah tempat puncak kenikmatan, maka neraka adalah tempat
puncak penderitaan. Neraka digambarkan sebagai tempat siksaan yang teramat pedih, yang disiapkan bagi mereka yang ingkar kepada Allah, menyekutukannya, dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Dalam Al-Quran, neraka sering disebut dengan berbagai nama, seperti Jahanam, Sakar, atau Hutamah, yang masing-masing menggambarkan kengeriannya. Dalam surat An-Naba ayat 21 hingga 23, Allah berfirman, "Sesungguhnya neraka Jahanam itu adalah tempat pengintai, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya." Kata berabad-abad lamanya menunjukkan betapa panjangnya siksaan yang akan mereka rasakan. Ini bukanlah hukuman sementara, melainkan penderitaan yang terus-menerus tanpa akhir bagi sebagian penghuninya. Neraka memiliki berbagai tingkatan, di mana setiap tingkatannya memiliki tingkat siksaan yang berbeda, sesuai dengan kadar dosa dan kedurhakaan seseorang selama di dunia. Salah satu gambaran siksaan neraka yang paling mengerikan adalah apinya. Api neraka digambarkan memiliki panas yang dahsyat, jauh berkali-kali lipat lebih panas dari api terpanas di dunia. Dalam surat An-Nisa ayat 56, Allah memberikan gambaran yang membuat bulu kuduk merinding. Kelak, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka benar-benar merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bayangkan siksaan ini, rasa sakit yang tak henti-hentinya. Ketika kulit sudah hangus terbakar, Allah menggantinya dengan kulit baru, bukan untuk menyembuhkan, tapi agar mereka kembali merasakan pedihnya azab yang sama, berulang-ulang tanpa henti. Ini adalah balasan setimpal bagi mereka yang selama di dunia menolak untuk tunduk pada perintah Allah dan meremehkan peringatannya. Selain api yang membakar, penghuni neraka juga akan diberi makanan dan minuman yang menambah penderitaan mereka. Mereka akan memakan buah zakum, pohon yang tumbuh dari dasar neraka, yang jika dimakan akan terasa seperti kuningan cair yang mendidih di dalam perut. Minuman mereka adalah hamim atau air yang sangat panas yang akan menghancurkan isi perut mereka. Dan juga gislin, yaitu nanah dari luka penghuni neraka. Nauzubillah min zalik. Lingkungan neraka pun penuh dengan keputusasaan. Tidak ada kedamaian. Yang ada hanya teriakan, penyesalan, dan saling menyalahkan. Mereka memohon untuk diberi kesempatan kedua, untuk dikembalikan ke dunia, agar bisa beramal saleh. Tapi, semuanya sudah terlambat. Penyesalan di neraka tidak akan ada gunanya lagi. Jadi, Sobat Beriman, apa kesimpulan dari semua ini? Gambaran tentang surga dan neraka yang Allah jelaskan dalam Al-Quran bukanlah untuk menakut-nakuti kita tanpa alasan. Sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia memberikan kita pilihan dan menunjukkan dengan sangat jelas konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Gambaran surga yang indah berfungsi sebagai motivasi terbesar bagi kita. Ia mendorong kita untuk terus bersemangat dalam beribadah, berbuat baik, bersabar dalam menghadapi ujian, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang bertakwa. Setiap kali kita merasa lelah dalam ketaatan, ingatlah janji Allah tentang sungai susu dan madu, tentang kedamaian abadi, dan tentang kesempatan untuk melihat wajahnya. Di sisi lain, gambaran neraka yang mengerikan berfungsi sebagai peringatan yang kuat. Ia menjadi rem yang menahan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Setiap kali godaan untuk berbuat jahat datang, ingatlah tentang api yang membakar, kulit yang berganti, dan penyesalan abadi. Semoga kita semua dijauhkan darinya. Pada akhirnya, jalan mana yang akan kita tempuh adalah pilihan kita sendiri. Allah telah membentangkan dua jalan di hadapan kita.
jalan menuju surga yang penuh kenikmatan, dan jalan menuju neraka yang penuh penderitaan. Pilihan ada di tangan kita, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Semoga dengan merenungkan kembali gambaran surga dan neraka ini, iman kita semakin bertambah kuat. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa berada di jalan yang lurus, yang kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh di dalam surgania yang penuh kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman dan keluarga. Dan tentu saja subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.